Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa di dalam program Cangkir Tasawuf Modern, episode yang ke-174. Kita akan melanjutkan kajian menarik kita terkait dengan ketauhidan. Di episode yang lalu kita telah menjawab sebuah pertanyaan yang sangat menarik dan mendalam terkait dengan apakah kita boleh membayangkan Allah saat berinteraksi dengannya, saat berdoa, saat sholat, saat berzikir, atau dalam kondisi apapun. Kita sudah membahasnya dengan sangat mendalam dan kesimpulannya adalah proses membayangkan Allah saat berinteraksi itu sesungguhnya adalah sebuah perjalanan spiritualitas. Kita tidak bisa terlepas dari yang namanya imajinasi, membayangkan apa yang kita ucapkan. Itu adalah sebuah keniscayaan. Tetapi terkait dengan interaksi dengan Allah, maka proses imajinasi itu harus berkembang menjadi semakin canggih, semakin sophisticated, bukan lagi membayangkan Tuhan secara fisikal, melainkan menjadi lebih kompleks, dan puncak dari proses imajinasi kompleks itu bukan lagi membayangkan, melainkan merasakan. Oke, saya tidak akan mengulanginya lagi di dalam episode ini. Bagi yang pingin menyimak secara detail, silahkan untuk melihat episode yang lalu, Cangkir Tasawuf episode 173. Hari ini saya ingin progres menjawab satu lagi pertanyaan terkait dengan ketauhidan yang sangat mendalam. Ada di dalam forum kita yang bertanya, apakah nanti di akhirat, di surga, kita ini bisa melihat Allah? Karena pendapat seperti ini banyak kita dengar, di forum kita iya, dan di luaran sana ternyata juga banyak yang berpendapat bahwa kita nanti akan bisa melihat Allah pada saat di akhirat, khususnya pada saat di surga. Nah, kita akan mengambil rujukan dari dalam Al-Quran sebagai sumber yang paling otoritatif untuk mengkaji pendapat ini. Dari mana sesungguhnya pendapat ini muncul? Yang pertama, ternyata ini muncul dari hadis. Dan yang kedua, ternyata juga ada disebutkan di dalam Al-Quran, tetapi dengan pemahaman yang harus kita proporsionalkan, dikaitkan dengan ayat-ayat lainnya yang bercerita tentang hal itu. Dikarenakan seperti yang sering saya sampaikan, dalam memahami Al-Quran, kita tidak bisa hanya mengambil 1-2 ayat, kemudian menyimpulkan. Melainkan harus dikombinasikan secara simultan pemahamannya dengan ayat-ayat yang lainnya. Karena ayat yang lainnya itu memberikan penjelasan terhadap sebuah ayat yang bercerita tentang tema tertentu. Semakin banyak ayat yang kita libatkan, maka semakin baguslah pemahaman kita terkait dengan tema yang sedang kita kaji. Dari Jarir bin Abdillah diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ama innakum satu'raduna ala rabbikum, fatarauna rabbakum kama tarawna hadzal qamar." Ketahuilah, sesungguhnya kalian akan dihadapkan kepada Rabb kalian, maka kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Hadis riwayat Muslim. Sahabat sekalian, hadis ini dengan sangat jelas menggambarkan kepada kita bahwa nanti di akhirat, khususnya di surga, kita akan bisa melihat Allah sebagaimana melihat bulan yang sedang purnama. Begitu fisikalnya penjelasan ini seakan-akan menggambarkan kepada kita bahwa Allah bisa dilihat dengan mata fisik kita. Bagaimana kita seharusnya memahami? Nanti akan kita lihat, kita rujuk ayat-ayatnya yang bersumber dari firman Allah sendiri. Yang kedua, ada hadis yang lain. Kalau tadi hadis Imam Muslim, maka yang kedua ini adalah hadis dari Imam Bukhari, dari sumber yang sama. Dari Jarir bin Abdillah diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innakum satarawna rabbakum iyana,
Sesungguhnya kalian akan melihat Rob kalian dengan jelas. Hadis riwayat Bukhari. Dua hadis ini dari Imam Muslim dan Imam Bukhari dijadikan pegangan oleh banyak kalangan di antara kita untuk menyimpulkan bahwa kita akan bisa melihat Allah pada saat nanti bertemu Allah di surga bagi yang masuk surga. Tetapi bagi orang-orang yang tidak masuk surga, orang-orang yang kafir, yang ingkar masuk neraka, memang Al-Quran menggambarkan bahwa mereka tidak akan bertemu dengan Allah. Sahabat sekalian, selain dua hadis ini, ternyata ada ayat Quran yang dirujuk untuk memberikan gambaran terkait dengan bahwa kita akan bisa melihat Allah di surga nanti, yaitu di dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Rabb-nya lah mereka melihat. Ila rabbiha nazirah. Kepada Tuhannya lah, kepada Rabb-nya lah mereka melihat. Kata nazirah ini dalam terjemahan ayat ini dimaknai sebagai melihat. Dan kemudian kalau dikaitkan dengan hadis tadi, berarti melihatnya adalah dengan mata fisik ini. Tentu saja yang demikian ini sangat beresiko dikarenakan pendekatan secara ilmiah, saintifik, maupun pendekatan dari dalil-dalil Al-Quran akan memiliki masalah yang sangat fatal atau sangat serius. Yang pertama, dalam sudut pandang saintifik misalnya, apakah benar mata kita ini bisa melihat Allah? Padahal mata kita ini memiliki keterbatasan yang sangat terbatas, sangat rendah range dari kemampuan kita melihat benda-benda itu. Baik karena cahayanya, ataupun karena ukurannya, ataupun karena jaraknya. Misalnya, apakah kita mampu melihat benda yang terlalu kecil, terlalu halus, terlalu kecil dalam ukuran yang mikrokosmos? Tidak mampu. Molekul sudah tidak mampu, apalagi atom, partikel subatomik, dan seterusnya. Terlalu kecil, kita tidak bisa melihat. Begitu dibesarkan, besar dalam skala makrokosmos yang sangat besar, kita juga tidak mampu melihat sesuatu yang sangat besar itu. Atau terlalu jauh, sebuah benda dijauhkan sangat jauh, maka mata kita juga tidak mampu melihatnya. Atau didekatkan sampai nempel di mata kita, begitu dekatnya justru tidak kelihatan. Atau dalam suasana cahaya yang terlalu gelap, mata kita tidak mampu melihatnya. Atau sebaliknya, terlalu terang, juga tidak mampu melihatnya. Jadi sahabat sekalian, mata kita memiliki keterbatasan yang sedemikian itu. Maka kalau dikaitkan dengan bisa melihat Allah, di situ memunculkan masalah terkait dengan logika saintifiknya. Bahwa berarti sesuatu yang bisa dilihat oleh mata itu memiliki keterbatasan juga. Karena mata yang digunakan untuk melihat adalah sensor organ yang memiliki sedemikian keterbatasan itu. Nah, ini tentu akan berlawanan dengan informasi di dalam Al-Quran Al-Karim bahwa Allah itu maha besar. Tentu saja tidak bisa dilihat dengan mata. Atau sebaliknya maha halus yang juga digambarkan tidak terlihat oleh mata. Dan begitu dekatnya dengan kita karena sudah meliputi kita sampai jaraknya lebih dekat daripada urat leher kita sendiri dan seterusnya. Jadi secara logika saintifik di situ nggak nyambung, terjadi kontradiksi. Di satu sisi digambarkan Tuhan itu sebagai suatu eksistensi yang tidak terukur, yang tidak terjangkau oleh kemampuan makhluknya, tetapi kemudian kita menyimpulkan bahwa nanti kita akan bisa melihat Tuhan. Nah, di situ bertabrakannya secara logika ilmu pengetahuan atau logika ilmiah. Nah, yang kedua,
kita harus juga merujuk kepada logika dalil firman-firman Allah dari dalam Al-Quran Al-Karim untuk menguatkan sesungguhnya bagaimana seharusnya memahami apakah kita ini benar bisa melihat Allah dalam arti fisikal begitu ataukah ada pemahaman yang berbeda terkait dengan ayat tadi. Karena di dalam surat Kiamat 22-23 itu kemudian diterjemahkan ila rabbiha nazira itu sebagai kepada Tuhannya kita bisa melihatnya dan digambarkan seperti melihat bulan purnama. Oke, sahabat sekalian, kita ambil ayat-ayat yang berbeda yang terkait dengan penggunaan kata nazirah itu. Sesungguhnya bagaimana seharusnya kita memahami terkait dengan kalimat kepada Tuhannya lah mereka bakal melihat itu. Sebelum kita mengambil atau merujuk kepada ayat lain yang menggunakan kata nadhirah itu, maka kita mencoba melihat sejumlah ayat di dalam Al-Quran terkait dengan penglihatan. Kata melihat di dalam Al-Quran menggunakan beberapa diksi. Yang pertama menggunakan kata nadhara itu, yang kedua menggunakan kata absara, dan yang ketiga menggunakan kata ro'a. Ini secara bergantian di dalam Al-Quran digunakan dan dimaknai sebagai melihat meskipun memiliki penekanan yang berbeda. Ada yang bersifat fisikal penekanannya, misalnya al-absor itu adalah penglihatan dengan mata fisik. Tetapi kata ro'a dan kemudian nadhara itu memiliki makna melihat yang lebih bersifat psikis. Memperhatikan, mengamati, yang itu bisa saja memperhatikan tidak harus dengan mata misalnya. Misal nih contoh pada orang yang buta, dia sedang berinteraksi mendengarkan seseorang menjelaskan sesuatu kepadanya. Maka dia bisa dikatakan sedang memperhatikan, meskipun dia tidak melihat. Jadi kata nadhara dan kata ro'a itu memiliki arti yang lebih luas, lebih mendalam. Bisa mengamati dengan mata atau dengan panca indera atau memberi perhatian. Bahkan nanti kita akan melihatnya memiliki makna yang berbeda terkait dengan tema yang sedang kita bahas ini. Oke, kita lihat dulu sebuah ayat yang dengan sangat gamblang menegaskan bahwa Allah itu adalah zat eksistensi yang tidak bisa dijangkau dengan penglihatan mata fisik. Sehingga menggunakan istilah al-absar. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 103. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dia Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Sedangkan dia dapat melihat segala yang kelihatan. Dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Jadi dengan sangat tegas Al-Quran menggambarkan kepada kita bahwa mata kita ini tidak mampu digunakan untuk melihat Allah. Salah satunya di akhir ayat dikatakan Allah itu Al-Latif, maha halus. Yang secara pendekatan ilmiah tadi sudah kita sebutkan atau sudah kita sampaikan bahwa mata kita tidak mampu melihat sesuatu yang sangat halus atau yang sangat besar atau yang sangat terang atau semua kondisi ekstrim itu mata kita tidak mampu menjangkaunya dikarenakan memang memiliki keterbatasan. Nah, ayat ini dengan sangat jelas menggunakan istilah al-absar, penglihatan mata fisik. Maka kalau kita mau menafsiri surat Al-Qiyamah tadi ayat 22-23 itu tidak boleh tentu saja memahaminya sebagai penglihatan mata fisik. Karena ayat ini sudah dengan tegas menggambarkan Allah tidak bisa dicapai oleh penglihatan mata fisik yaitu al-absar. Justru dialah yang melihat semua penglihatan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayat yang berbeda, Allah menggambarkan cerita Nabi Musa yang ingin melihat Allah. Maka di sana diceritakan
Allah memperlihatkan sebagian eksistensinya secara fisikal kepada alam semesta di mana dunia ini berada, ya, dimensi duniawi. Ternyata apa yang terjadi? Bukit yang ada di dekat Nabi Musa itu hancur. Nah, Allah bercerita tentang itu di dalam surat Al-A'raf ayat 143. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Qala rabbi arini anzur ilaik. Qala lan tarani walakin inzur ilal jabali. Fa inni istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkau wa kharra Musa sa'iqa. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Dan tatkala Musa datang untuk bermunajat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Rabb telah berfirman kepadanya, berkatalah Musa, ya Rabbku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihatmu. Allah berfirman, kamu sekali-kali tak akan sanggup untuk melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya seperti sedia kala, niscaya kamu akan dapat melihatku. Tatkala Robnya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau, dan aku orang yang pertama-tama beriman. Sahabat sekalian, ayat ini sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwa manusia ini sangat ringkih. Bahkan fisik kita pun begitu lemahnya dibandingkan dengan eksistensi ilahiyah. Dan ketika digambarkan ayat itu, Allah bertajalli menampakkan sebagian dari eksistensinya, bahkan bukit pun hancur dibuatnya. Ini untuk memberikan gambaran kepada kita bahwa tidak mungkin bagi manusia ini untuk bisa berinteraksi dengan Allah secara fisikal. Dalam konteks ini adalah melihat Allah dengan mata kepala kita. Jangankan melihat Allah, melihat matahari saja kita tidak mampu. Pasti akan buta dikarenakan begitu terang benderangnya intensitas cahaya matahari itu dan akan membakar retina kita. Jadi sahabat sekalian, pemahaman terkait dengan melihat Allah di surga nanti dengan menggunakan mata kepala kita seperti seakan-akan melihat bulan yang sedang purnama itu sesungguhnya berlawanan dengan informasi lainnya di dalam Al-Quran Al-Karim. Lantas bagaimana kita memahami kata ila rabbiha nadhira itu? Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Kata nadhira ini ternyata di dalam Al-Quran digunakan 2 kali. Yang pertama ada di dalam surat Kiamat tadi itu, ayat 22 dan 23. Dan ternyata digunakan kembali oleh Allah untuk menceritakan hal yang berbeda, yaitu di dalam surat An-Naml 35. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratum bima yarji'ul mursalun. Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku menunggu, berharap apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu. Sahabat sekalian, ayat ini bercerita kisahnya Nabi Sulaiman dan Ratu Saba atau Ratu Balqis, di mana Ratu Balqis itu disurati oleh Nabi Sulaiman untuk masuk Islam, tetapi kemudian di salah satu prosesnya itu Ratu Balqis mengirimkan utusan-utusannya kepada Nabi Sulaiman sambil membawa hadiah. Dan kemudian dia mengatakan bahwa saya akan menunggu datangnya para utusan itu. Ayat ini menggunakan diksi nadhira, fanadhiratum bima yarji'ul mursalun. Maka Ratu Balqis menunggu, berharap datangnya para utusan itu.
Nah, maka sahabat sekalian, kita bisa menggunakan pemahaman atau makna dari kata nadhira di ayat ini untuk menggambarkan atau memahami ayat di dalam surat Qiyamah 22 dan 23 itu. Karena sesungguhnya yang digunakan diksinya adalah sama, dan ternyata ketika digunakan untuk memahami itu, menurut saya itu lebih tepat. Bahwa makna kata nadhira itu bukan bermakna melihat dengan mata kepala, melainkan memiliki makna yang berbeda, yang bersifat lebih kejiwaan atau psikis, yang berarti menanti atau menunggu atau mengharapkan kedatangannya. Maka kalau kita menggunakan makna ini dikaitkan dengan surat Qiyamah ayat 22 dan 23, ternyata justru itu yang lebih tepat. Mari kita baca kembali surat Qiyamah ayat 22 dan 23 itu. Wujuhu yawma idin nadhira ila rabbiha nazira. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Rabb-nya lah mereka berharap bertemu dan memperoleh kebahagiaan. Jadi frase ila rabbiha nazira itu dimaknai bukan kepada Tuhannya mereka melihat. Kenapa tidak dimaknai seperti itu? Karena ayat yang lainnya sudah menafikan itu. Sudah mengcounter itu, bahwa Allah itu adalah zat yang tidak bisa dilihat dengan menggunakan mata. Bahkan Nabi Musa kemudian sampai pingsan, bahkan bukit hancur. Itu adalah sebuah ungkapan dari Allah untuk menggambarkan bahwa Allah itu tidak mungkin dilihat dengan menggunakan mata. Maka kita akan mengambil maknanya bukan melihat kata nazirah itu, melainkan seperti yang digunakan di surat An-Naml tadi itu. Bahwa kata nazirah, intadhara yantadhiru itu bermakna menanti, menunggu, berharap kedatangan. Sehingga di dalam surat Qiyamah ayat 22 dan 23 ini maknanya orang yang beriman itu di dalam surga berseri-seri wajahnya. Kenapa? Karena kepada Tuhannya lah mereka berharap untuk bertemu dan mengharapkan janji-janji Allah yang dijanjikan ketika masih berada di dunia akan diberi balasan kebahagiaan atas segala amal kebajikannya. Nah, yang demikian ini justru lebih cocok untuk difahami seiring dengan ayat-ayat yang lain yang menggambarkan terkait dengan tema ini. Bahwa Tuhan Allah itu adalah zat eksistensi yang tidak mungkin dicapai oleh penglihatan mata. Nah, maka kalau ini kita kaitkan lagi dengan pertemuan yang dijanjikan oleh Allah, semakin kloplah bahwa memang orang-orang yang beriman nanti akan kembali kepada Allah dan bertemu dengannya. Berharap untuk bertemu dengannya, maka digambarkan dengan wajah yang berseri-seri mengharapkan pertemuan itu. Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusrik bi ibadatihi rabbih ahada. Sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Oke, sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita sampai di sini, bahwa pemahaman terhadap surat Qiyamah ayat 22-23 itu bukanlah melihat Allah dengan mata fisik kita seperti melihat bulan purnama, melainkan adalah janji Allah untuk mempertemukan kita dengan Dia seperti yang dijanjikan bahkan sudah kita alami selama di dunia ini. Seringkali kita bertemu dengan Allah di dalam suasana yang sangat indah, yang membahagiakan, ya, yang mengharukan, dan seterusnya, yaitu pada saat kita curhat dengannya.
Kita bertemu dengan Allah, berdoa kepadanya, bertemu dengan Allah, berzikir, bertemu dengan Allah, dan di dalam sholat pun kita bertemu dengannya. Jadi sahabat sekalian, ini menjadi penegas kepada kita bahwa kita ini akan bertemu dengan Allah bukan dalam keadaan yang bersifat fisikal, melainkan di dalam horizon kesadaran kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalannya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan bertemu dengan Allah di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.